Puji Tuhan, saudara sekalian. Tema kita hari ini, saudara, berjudul Kendalikan Hati. Dalam Matius pasal 5, saudaraku, ayat yang ke-8, dikatakan, berbagailah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kata suci di sini, saudara, diterjemahkan dari kata Yunani kataros. Kata ini mengandung pengertian bebas dari campuran yang tidak murni atau tidak bernoda. Sedangkan mengenai hati, kata ini lebih menunjuk kepada keadaan hati yang tidak tercemari oleh pengaruh dunia sekitar. Hati yang terpelihara dari segala perasaan negatif seperti dendam, cemburu, iri, tidak mengampuni, mengingini hal yang bukan bagiannya, dan lain sebagainya, saudara. Kesucian di sini bukan kesucian yang lahiriah, saudara, tetapi batiniah. Bukan sekadar keadaan tidak berdosa, namun sikap hati yang tidak melakukan kejahatan kepada sesama. Jadi kita harus memperhatikan mengenai hati ini. Harus kita perhatikan. Karena Tuhan Yesus memberitahu mengenai kejahatan di dalam hati. Memang secara face to face, ketemu dengan sesama, kelihatan orang itu baik, ya saudaraku, tapi belum tentu hatinya, belum tentu hati. Apalagi kalau orang tersebut pernah melakukan kesalahan kepada kita, pernah melukai kita. Belum tentu, saudaraku, ketika kita berpapasan muka dengan bersalaman, belum tentu kalau hati kita benar-benar bersih terhadap orang yang pernah melukai kita. Belum tentu, saudara. Saya mengatakan ini karena saya tentu mengoreksi dan memeriksa hati saya setiap hari. Kalau orang melukai kita, kita berkata, aku mengampuni dia, aku melupakannya. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Itu sebabnya, saudara, kita harus benar-benar memeriksa dan memberikan ruangan Roh Kudus untuk benar-benar melihat kedalaman hati kita, apakah telah benar-benar bersih atau belum sama sekali, saudara. Ini yang membuat hati saya, ya saudara, merasa terganggu. Merasa terganggu. Jangan-jangan ketika aku menutup mata ternyata hatiku ini benar-benar masih kotor. Karena bagaimanapun, saudara, hati yang tidak dibersihkan itu pasti akan nampak. Pasti akan nampak. Cepat atau lambat pasti akan terekspresi dari tindakan-tindakan kita. Dan saya telah melihat hal itu, saudara, di dalam diri saya sendiri. Kalau hati saya tidak bersih, saudara, pasti akan terekspresi. Apakah itu melalui perkataan dan tindakan, itu pasti akan nampak. Makanya kita harus berurusan dengan Tuhan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberitahu mengenai kejahatan di hati manusia yang begitu dalam. Tertulis dalam Matius pasal 15 ayat 17-20 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Yaitu tentu menyangkut makanan. Ya, bagi orang Yahudi, di dalam hukum Taurat itu ada makanan yang halal dan
haram. Ya, kemudian juga ada perintah yang mengatakan sebelum makan harus mencuci tangan dulu, membersih tangan dulu baru bisa menyentuh makanan. Jadi orang-orang Yahudi yang beragama Yudaism itu hanya berkutat pada peraturan-peraturan yang lahiriah, saudara, hanya di permukaan. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jangan berkata hanya mulutnya yang kasar, tapi hatinya bersih. Itu benar-benar omong kosong. Murni omong kosong, dusta itu setan. Tidak mungkin kalau hati bersih lalu mengeluarkan kata-kata ucapan yang kotor. Tidak mungkin. Tidak mungkin air yang dari hulu bersih lalu mengalir ke hilir kotor. Tidak mungkin, kecuali di hilir itu orang mengotori dengan membuang sampah. Tapi kalau itu benar-benar dari hulu bersih, pasti akan mengalir bersih. Jadi seperti kita memasang pipa air ke mata air, tidak mungkin dia akan mengalirkan air yang kotor. Saudaraku, keruh, tidak mungkin. Kalau dulu saya percaya itu kalimat itu, orang-orang tua dahulu berkata, hanya mulutnya yang begitu, yang kasar, tapi hatinya bersih. Dulu waktu saya masih kanak-kanak rohani. Tapi sekarang saya tidak percaya, karena kita harus kembali ke Alkitab, back to the Bible, periksa Alkitab. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Kata-kata kotor, ucapan yang sembarangan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, termasuk bukan hanya pembunuhan secara fisik dengan menggunakan barang seperti parang, senjata, tapi dengan mulut kita bisa membunuh karakter orang. Perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, saudaraku. Itu sebabnya saudara kekasih dalam Tuhan, untuk membersih semua ini, kita harus mengerjakannya. Tentu dengan memohon pertolongan Roh Kudus, tetapi tidak dengan cara yang mistis. Harus disertai dengan mendengar firman yang murni setiap hari dan memiliki kerendahan hati untuk bertobat. Kalau tidak, saudara, hati kita tetap keruh, kotor. Makanya tidak heran pelayanan kita, saudaraku, tidak bertumbuh. Karena saya melihat pelayanan yang Tuhan percayakan terhadap saya juga mengalami hal yang demikian. Kalau saya tidak bersih, pasti pelayanan juga tidak akan mungkin menjadi bersih. Ini harus dilatih setiap hari, saudara. Bagaimana aku harus tulus ketika bertemu dengan orang yang melukai kita. Harus tulus. Kalau kita menyentuh pundak perempuan, wanita, tulus. Ada waktu kita menepuk punggungnya, saudara, bahunya, tangannya, kita harus tulus. Canda-candaan kita harus benar. Perkataan-perkataan kita harus tulus. Pada waktu kita memuji orang, apa isi pujian itu? Karena seringkali di balik pujian itu ada maksud-maksud tertentu. Semua harus tulus, tentu harus dari hati yang bersih. Kalau tidak, saudara, palsu. Saudara memuji orang itu palsu.
Ini saya bicara ini karena saya melihat diri saya sendiri. Karena saya senang dengan memuji orang. Ternyata saya melihat, waduh ini palsu ini. Ada motif-motif tertentu. Wah, ini kejahatan, saudara. Tapi setelah mendengar firman terus dan memiliki kerendahan hati, ingin bertobat dan ingin diubahkan oleh Tuhan, saudara, kita mulai melihat, wah ini kejahatan-kejahatan yang tersembunyi dalam hati. Iya, kita harus sungguh-sungguh. Saudara, siapa yang tahu kejahatan hati manusia? Dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia tidak ada seorang pun yang bisa mengukur selain orang itu sendiri dan Tuhan yang Maha Tahu. Itu sebabnya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, terpancar kemuliaan Allah dari hati kita yang suci dan bersih. Tidak seorang pun dapat melihat Allah jika hati kita tidak bersih, tidak suci. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka Dia berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian.